Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Novel Audioku. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Adler Wolf menantu tidak terduga. Bab 21 sampai dengan bab 30, bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 21. Christian Half sama sekali tidak menyembunyikan ketertarikannya pada Lucia Zhou. Saat berbicara, dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih tangan Lucia dan ingin menciumnya. Apa-apaan? Adler Wolf tiba-tiba menjadi emosi. Apakah ini benar-benar tidak menganggap diri Anda serius? Sebelum Christian Half melecehkan Lucia Zhou 2 kali selama 3 hari, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, jadi Adler Wolf menanggungnya. Tapi hari ini, di depan begitu banyak kerabat, Christian Half sebenarnya ingin memanfaatkan Lucia Zhou. Adler Wolf tidak tahan. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Lucia Zhou, menarik pergelangan tangan Lucia ke belakang. Kemudian dia menamparkan wajah Christian Half dengan backhand, "Istriku cantik, itu bukan urusanmu." Tampar. Sebuah tamparan keras bergema di aula. Nenek, Ferdian, paman kedua, paman ketiga, dan lainnya semua tercengang. Christian Half bahkan menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menatap Adler Wolf dengan ekspresi terkejut. Sialan. Kamu bajingan yang tidak berguna, kamu berani memukulku. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Christian Half mengangkat tangannya dan menamparnya, siap menariknya kembali. Tapi saat lengan Christian Half bergerak, Adler Wolf meraih pergelangan tangan Christian Half, dan dengan kekuatan yang keras, dia membentak dan melepaskan pergelangan tangan Christian Half dengan suara melengking. Ah! Wajah Christian Half berubah pucat kesakitan, dan teriakan keluar dari mulutnya. Karena pergelangan tangan masih dipegang oleh Adler Wolf, tubuhnya dipelintir seperti lilitan. Sombong di depanku. Sebelumnya Adler Wolf hanya diam tanpa daya, itu karena larangan keluarga belum dicabut, demi keselamatannya sendiri, dia tidak ingin membuat sesuatu. Tapi sekarang, Adler Wolf memutuskan bahwa dia tidak tahan lagi. Berhenti, Adler Wolf, apa yang kamu lakukan? Nenek berdiri dari kursi dan berteriak pada Adler Wolf, Tuan Muda Half ada di sini untuk merayakan ulang tahunku hari ini. Dia adalah tamu, jadi kamu memperlakukan tamu seperti ini. Kamu tidak memperlakukanku seperti ini. Apakah nenek ini menganggapnya serius? Nenek menggunakan identitas seorang tetua untuk menekan Adler Wolf. Apakah itu berhasil? Tentu saja tidak berhasil. Apakah Adler Wolf orang yang mudah terancam? Mustahil. Tapi Adler Wolf masih menghormati kakeknya dan Lucia Zhou, dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan Christian Half. Tuan Muda Half, sebaiknya Anda tenang. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat dia melepaskan Christian Half, tangan Adler Wolf energi seketika bergerak, dan dia memegang kembali lengan Christian Half. Christian Half yang kesakitan menggigil lagi. Lucia Zhou duduk di samping Adler Wolf dan melirik Adler Wolf dengan tenang. Adler Wolf ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Adler Wolf diam dan jarang berbicara keras, tetapi sejak kemarin, Adler Wolf seperti layaknya seorang pria, mendominasi, dan penuh kejantanan. Perasaan itu membuat hati Lucia Zhou sedikit berdebar. Setelah Christian Half melarikan diri dari Adler Wolf, dia dengan cepat berjalan ke nenek, Ferdian Zhou dan yang lainnya, dan kemudian memelototi Adler Wolf dan berkata, "Kamu bajingan, katakan, aku di sini untuk menghadiri acara nenek hari ini, keluarga Zhou mengundang saya untuk pesta ulang tahun, Semuanya akan melihat Anda berlutut dan memohon kepada saya secara pribadi." Petik 2. Adler Wolf tertegun sejenak, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Leonard Zhou buru-buru berkata, "Tuan Muda Half, jangan marah, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan." Christian Half menggerakkan lengannya yang terkilir dan mendengus, "Urusanmu." Kata-kata Christian Half keluar, Ferdian Zhou, Leonard Zhou dan yang lainnya semuanya tersesat, "Jangan menyebutkannya, Tuan Muda Half, kami salah perhitungan. Jadi, kami masih membutuhkan kerja sama Anda." Ferdian Zhou memberikan penjelasan singkat kepada Christian Half dengan frustrasi. Tentu saja, dia tidak mengatakannya secara rinci, hanya saja Adler Wolf mengancamnya dengan metode tercela, membuatnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Christian Half menatap Adler Wolf dengan dingin dan berkata kepada neneknya, "Nenek, mengapa mempertahankannya idiot ini? Jika aku memberitahumu,
Aku harus membiarkan mereka bercerai dan membiarkan Lucia menjadi istriku, dan aku akan mencintainya dengan baik. Nenek tersenyum sedikit, Tuan Muda Half, jangan khawatir, mari kita selesaikan masalah ini selangkah demi selangkah. Setelah jeda, Nenek dan Zanet Lou di sebelahnya memberi isyarat, dan Zanet Lou buru-buru berkata, Lucia, kamu akan terus menjadi presiden, kami tidak memiliki pendapat, tetapi ada pertanyaan, saya pikir itu harus diperjelas. Setahu saya, rantai modal perusahaan telah terputus, kan? Kekurangannya 30 juta, dan jika tidak dapat mengumpulkan dana dalam 3 hari, perusahaan akan bangkrut, bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Lucia Zhou tetap tenang, dan Adler Wolf membantu menyelesaikan masalah ini tadi malam. Namun, berita itu dirahasiakan oleh Lucia Zhou. Bibi, Paman, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah pendanaan, saya akan menyelesaikannya. Karena semua orang sangat mempercayai saya pasti akan mengelola perusahaan dengan cara yang baik. Lucia Zhou bukan jenis orang yang lemah. Dia mengambil kesempatan ini untuk menjawab tidak keras atau lembut. Ferdian Zhou dan Leonard Zhou sangat emosi sehingga wajah mereka merah dan leher mereka tebal, apakah mereka percaya padanya? Jika bukan karena Adler Wolf memegang buti Ferdian Zhou di tangannya, apakah mereka akan dinasihati? Paman kedua dan Ferdian Zhou tidak berani berbicara, tetapi Ferdian diam-diam memberikan beberapa barang ke paman ketiga Charlie Zhou, dan melemparkan barang-barang di tangannya ke atas meja dengan seketika, Lucia, ayo cari jalan. Ini kamu apakah kamu memikirkan cara pergi untuk menemanimu minum? Bah, memalukan, tidak tahu malu. Tumpukan foto tersebar di atas meja, dan foto itu adalah foto Lucia Zhou bersama Vogel Hun dan beberapa orang di KTV. Mata menyipit Vogel Hun terlihat jelas. Melihat foto-foto ini, Lucia Zhou dan Adler Wolf tidak bisa mengubah ekspresi mereka. Kamu mengikutiku. Lucia Zhou memarahi dengan marah, matanya akhirnya jatuh pada Ferdian. Paman kedua dan paman ketiga sama-sama tua, jadi mereka seharusnya tidak memiliki waktu luang untuk melakukan hal semacam ini. Ferdian Zhou menjadi satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti itu. Ferdian Zhou bersembunyi di belakang paman keduanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kalau menyelidikimu? Kamu harus mengingat cucu perempuan tertua dari keluarga Zumu. Kamu tidak tahu malu, dan kami sangat malu. Begini caramu mendapatkan uang. Paman ketiga sepertinya berkata dengan ekspresi marah. Christian Half, yang duduk di sebelahnya, mengulurkan tangannya untuk memegang foto itu di tangannya, menciumnya dengan jijik, dan tersenyum pada Lucia Zhou. Lucia, bukankah kamu hanya perlu berinvestasi? Apakah kamu lebih suka menemani orang tua itu daripada saya? Hehe. Lagi pula, berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Tinggallah bersama saya selama 1 malam, dan saya akan segera mentransfer uang itu kepada Anda. Petik 2. Kata-kata Christian Half keluar, dan Leonard Zhou langsung menyambung, benarkah? Tuan Muda Half Zen terlalu setia. 30 juta, grup Zhou hanya membutuhkan 30 juta untuk melewati masa sulit ini. Petik 2. Christian Half mengangguk, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cek, mengisi serangkaian angka, lalu menggoyangkan cek 2 kali di tangannya. Lucia, cek ini, 30 juta. Tetap bersamaku selama 1 malam, cek itu jadi milikmu, pikirkanlah. Petik 2. Christian Half tampak sombong dan tidak memperhatikan sama sekali, mata Adler Wolf sangat suram. Christian Half, kamu sangat tidak tahu malu. Lucia Zhou memarahi. Bibi Zanet Lou datang dengan cepat dan menghentikan Lucia Zhou dan berkata, Lucia, jangan membuat masalah, itu 30 juta, Anda dapat menghabiskan malam dengan Tuan Half tanpa kehilangan bagian apapun. Hanya dengan begitu perusahaan dapat melewati kesulitan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 22. Ya, Lucia, bibimu benar, tidak ada yang dikorbankan untuk perusahaan. Sekarang seluruh keluarga, semuanya anak muda, bukan apa-apa. Dan kamu adalah satu-satunya. 7 bibi, 8 bibi, semuanya bergegas maju untuk membujuk Lucia Zhou, tetapi tidak menganggap serius Adler Wolf. Ini tiba-tiba ingin membuat Adler Wolf bertindak. Adler Wolf berdiri di samping Lucia Zhou dengan dingin, menunggu kata-kata semua orang jatuh, dan kemudian dia berkata, kamu semua sudah selesai. Setelah kamu selesai berbicara, aku punya saran. Bibi, bagaimanapun, itu dikorbankan untuk keluarga, kamu akan menemani Tuan Half selama 1 malam. Bagaimanapun, kamu tidak akan kehilangan bagian. Petik 2. Dia menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri.
Wajah Zanet Low berubah. Adler Wolf, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adler Wolf ini tidak mudah diprovokasi. Verdianzo sudah di tangan Adler Wolf. Zanet Low tidak berani lancang, memelototi Adler Wolf, dan meninggalkan Lucia Zhou diam-diam. Adler Wolf menoleh ke pamannya lagi. Paman, bibi tidak akan pergi. Haruskah aku membiarkan bibiku pergi? Saya pikir Tuan Muda Half menyukainya. Sambil berbicara, Adler Wolf melirik bibinya tidak jauh. Meskipun bibi saya berusia 30-an atau 40-an, dia masih memiliki pesona dalam rok mini dan stocking hitam. Bajingan. Paman Yoshep mendengus dingin dan pergi. Paman kedua, bibi. Semua orang pergi satu demi satu, dan Lucia Zhou akhirnya diam. Adler Wolf maju selangkah, matanya menyapu dingin ke semua orang dan berkata, ini yang kamu katana berkorban untuk keluarga, kamu bisa membiarkan orang lain tidur dengannya, tapi ini bukan giliranmu. Katakan, siapa yang berani memukulku? Ini istriku, aku hanya membelanya. Suara Adler Wolf tidak keras, tetapi aura yang dilepaskan dalam kata-katanya membuat semua orang yang hadir tercengang. Adler Wolf ini orang gila. Nenek yang duduk di atas melihat bahwa masalah ini tidak bisa lagi dilanjutkan, dia mengedipkan mata pada Christian Half, dan dengan cepat berkata, oke, ini juga niat baik Tuan Half. Karena Lucia tidak mau, semuanya seharusnya tidak memaksanya. Jika Lucia benar-benar tidak bisa memikirkan cara, dia pasti akan bertanya kepada Tuan Half. Karena semua orang ada di sini, mari bersiap-siap untuk makan. Tetapi dengan kata-kata itu berarti masih mendukung Verdianzo dan Christian Half, dan dia masih mengabaikan Adler Wolf dan Lucia Zhou. Namun, tidak masalah, Adler Wolf tidak membutuhkan siapapun dari keluarga Zhou untuk meremehkannya. Dalam keluarga Zhou selama bertahun-tahun, hanya ada dua orang yang dihormati oleh Adler Wolf, salah satunya adalah kakek yang telah meninggal, yang menerima Adler Wolf saat itu. Yang lainnya adalah istri Adler Wolf, Lucia Zhou. Selain Lucia Zhou menjadi istrinya, sebenarnya ada alasan yang lebih penting mengapa Adler Wolf rela tidak berguna selama bertahun-tahun dan menuruti kata-kata Lucia Zhou. Pada saat itu, rencana hidup dan mati Adler Wolf, dan Lucia Zhou memiliki pertukaran darah, yang sepenuhnya menyelamatkannya. Perbuatan baik Christian Half sekali lagi terganggu oleh Adler Wolf, dan dia merasa tidak bahagia dengan apa yang telah terjadi. Dia dengan enggan tersenyum pada nenek, nenek, jangan khawatir, saya di sini untuk merayakan ulang tahun nenek, dan saya juga sedang mempersiapkan hadiah untuk nenek. Ayo, bawa. Kata-kata Christian Half terdengar, dan beberapa pengawal di luar pintu memindahkan beberapa kotak besar dari luar pintu. Gang terbuka di aula, karang setinggi lebih dari 1 meter, gelang giok es dengan tubuh hijau zamrud, masing-masing bernilai setidaknya beberapa juta. Nenek, lihat, ini bukan apa-apa, jangan katakan tidak. Jika aku bersama dengan Lucia di masa depan, aku pasti akan lebih memperhatikanmu. Christian Half mengatakannya dengan sangat belak-belakan. Aset grup Half adalah puluhan miliar dolar, dan bahkan hadiah puluhan juta tidak ada artinya bagi Christian Half. Christian Half pasti akan menang melawan Lucia Zhou. Lucia Zhou memiliki rahasia yang tidak diketahui orang lain, tetapi Christian Half mengetahuinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh puluhan juta, ratusan juta. Hal-hal yang dibawa Christian Half ditumpuk di atas meja dalam sekejap mata, melihat tumpukan zamrud permata, karang. Senyum di wajah nenek akan senang, Tuan Muda Half, aku sangat malu. Nenek menatap Christian Half sekarang, dan semakin dia melihatnya, semakin dia senang, berharap bahwa Christian Half adalah cucu menantunya. Lucia Zhou duduk di sebelah Adler Wolf, merasa sangat tidak nyaman, terlalu banyak, barusan kamu memberi 30 juta anting, tetapi kamu tidak melihat nenek begitu bahagia. Adler Wolf tersenyum ringan, tidak apa-apa, setelah makan malam, mari kita keluar untuk bersantai. Tapi tepat ketika Adler Wolf hendak mengambil sumpitnya, Christian Half kembali memprovokasi Adler Wolf. Adler Wolf, bukankah kamu sangat baik? Pernahkah kamu melihat karang setinggi lebih dari 1 meter? Pernahkah kamu melihatnya? Bisakah kamu membelinya? Aku ingin tahu, hadiah apa yang kamu berikan kepada nenekmu? Christian Half mencibir sebentar. Semua orang di tempat kejadian terdiam, karena baru saja Adler Wolf memberikan sepasang anting-anting batu darah senilai 30 juta, yang diidentifikasi secara pribadi oleh Penatua Dosan. Saya tidak tahu apakah tumpukan hadiah Christian Half lebih dari 30 juta. Namun, dalam hal ukuran, itu memang jauh lebih besar dari hadiah yang dikirim Adler Wolf.
Adler Wolf meletakkan sumpitnya dan mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membantah, telepon tiba-tiba berdering. Adler Wolf menjawab telepon, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan, ini saya, Tiago Parker. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Nenek. Bawahan saya takut tidak akan ada cukup hadiah, jadi saya meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa. Itu di luar pintu villa keluarga Zhou. Apakah Anda yakin? Biarkan mereka masuk." Petik 2. Tiago Parker ini benar-benar memiliki hati. Adler Wolf melirik Christian Half, merenung sejenak dan berkata, "Kalau begitu biarkan mereka masuk." Meskipun Adler Wolf ingin tetap rendah hati, terkadang dia perlu menunjukkan kekuatannya. Melihat Adler Wolf tidak menjawab, Christian Half bahkan lebih bangga, "Mengapa? Biarkan aku berbicara tentang titik sakitnya. Sampah yang tidak berguna diambil dari tumpukan sampah, benar-benar berpikir dia adalah sesuatu. Katakan, Lucia Zhou cepat atau lambat milikku. Jika kamu tidak ingin merasa tidak nyaman, cerai saja." Christian Half masih berbicara, Adler Wolf meraih kursi di sebelahnya, dan memarahi, "Diam. Bukankah itu hanya beberapa hadiah? Saya memberi anting senilai 30 juta. Hadiah yang Anda berikan, menurut saya, semuanya sampah." Petik 2. Adler Wolf berjalan ke tumpukan hadiah yang dikirim oleh Christian Half, mengangkat kursinya, dan membantingnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 23. Bang! Ledakan. Dalam sekejap mata, tumpukan hadiah yang dikirim Christian Half dihancurkan berkeping-keping oleh Adler Wolf, dan pengawal yang berdiri di sampingnya masih tidak menanggapi. Christian Half berdiri, "Persetan, Adler Wolf, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu berapa nilainya? Setidaknya 30 hingga 40 juta, Kamu benar-benar menghancurkan semuanya untukku seperti ini. Bajingan, dasar idiot, apa yang kamu lakukan? Pukul aku sampai mati." Melihat 3 atau 4 pengawalnya masih linglung, Christian Half mengambil mangkuk dari meja dan menghancurkannya di salah satu pengawal. Baru saja, ketika beberapa pengawal belum masuk, Christian Half terkilir oleh tindakan pergelangan tangan Adler Wolf. Balas dendam ini, Christian Half belum membalasnya. "Ya, Tuan Muda Half." Beberapa pengawal menjawab, masing-masing mengeluarkan tongkat dari tubuh mereka, dan menyerang Adler Wolf. Kerabat keluarga Zhou yang hadir melihat tumpukan puing-puing dan saling memandang dengan cemas. Bisakah Adler Wolf membeli barang itu senilai 30 hingga 40 juta yuan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika Anda mengenal Tiago Parker, Anda dapat bertindak sembrono? Bisakah Tiago Parker membayar Anda sekali, atau kedua kalinya? Pengawal Christian Half semua menyerang, tetapi tidak ada keluarga Zhou yang berencana untuk menghentikan mereka. Semuanya dalam keadaan menonton pertunjukan yang bagus. Bahkan, setiap orang memiliki harapan di hati mereka. Yang terbaik adalah pengawal Christian Half dapat membunuh Adler Wolf. Bang bang bang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka, dan mereka tidak melihat apa yang terjadi di depan mereka. Mereka melihat bahwa keempat pengawal Christian Half semuanya tergeletak di lantai seperti orang mati. Adler Wolf melemparkan tongkat di tangannya ke tanah, bertepuk tangan dengan ringan, dan berkata kepada Christian Half, "Bukankah hanya 40 juta? Aku akan membayarmu. Hadiah. Tunggu, orang-orangku akan ada di sini, segera." Apakah ada hadiah lain yang telah disiapkan Adler Wolf? Kali ini, bahkan Lucia Zhou sedikit terkejut. Berapa banyak yang disembunyikan Adler Wolf ini dari dirinya sendiri? Keluar dengan mudah dari tangan Vogelhund, berikan 30 juta batu darah sesuka hati, dan hancurkan begitu banyak harta dengan lambaian tangan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Christian Half memandang para pengawal yang tergeletak di tanah, kilatan keterkejutan di matanya. "Adler Wolf, kamu, jangan menyombongkan diri. Apakah kamu punya hadiah lain? Ayo, bawa hadiahmu untuk membuka mata kita. Selama hadiah Anda lebih baik dari saya makan kaus kaki mentah." Begitu, Adler Wolf ini kebanyakan berpura-pura berada di sini. Jika Anda benar-benar dapat membeli begitu banyak hadiah, apakah Anda perlu khawatir tentang 30 juta yuan perusahaan? Artinya, sampah adalah sampah. Semua orang masih menyalahkan Adler Wolf, ketika penjaga keamanan keluarga Zhou di pintu masuk aula tiba-tiba masuk untuk melaporkan, "Nyonya, ada truk di depan pintu, mengatakan itu adalah hadiah yang disiapkan oleh paman, bolehkah saya membiarkannya masuk?" Truk, hadiah yang disiapkan oleh Adler Wolf. Di truk, apa-apaan, asli atau palsu?
Verdianzo, Christian Half, dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa ini di luar rencananya. Tapi memikirkan identitas Adler Wolf, Christian Half segera mengerti, berpura-pura kuat pasti berpura-pura kuat. Biarkan dia masuk, tapi aku ingin melihat, Adler Wolf, trik apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bersedia membiarkan aku mengeksposmu secara langsung? Christian Half masih tidak percaya bahwa Adler Wolf benar-benar memiliki kekuatan keuangan sebesar itu. Jika Adler Wolf benar-benar sangat kaya, bukankah Lucia Zhou menemani Vogelhund dan yang lainnya ke bar karena kesenjangan pendanaan perusahaan? Adler Wolf, apa yang kamu lakukan? Nenek mengerutkan kening, mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Awalnya, situasi sempurna yang diatur hari ini dihancurkan sepenuhnya oleh Adler Wolf. Namun sayangnya, nenek tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengan Adler Wolf. Adler Wolf tersenyum kecil, tidak ada trik, bukankah Tuan Half mengatakan lebih baik daripada memberi hadiah? Hadiah yang telah saya siapkan telah tiba, biarkan mereka masuk. Dia melambai, biarkan mereka masuk. Beberapa menit kemudian, truk besar berhenti di pintu masuk aula, dan beberapa pengawal yang diatur oleh Tiago Parker dengan cepat memindahkan beberapa kotak besar dari truk besar ke aula untuk dibuka. Karang merah darah setinggi 2 meter, patung Guanyin giok setinggi lebih dari 1 meter, penghalang batu giok. Semuanya adalah potongan besar. Dalam hal ukuran, mereka setidaknya 2 kali lebih besar dari hadiah yang Christian Half baru saja berikan, dan mereka juga dikatakan berkualitas kelas 1. Pengawal mengangguk ke Adler Wolf dan terus mengeluarkan berbagai hadiah dari kotak. Ini adalah pipa giok untuk paman kedua, senilai 800.000, dan ini adalah kalung untuk paman ketiga. Tiago Parker memikirkannya dengan bijaksana, pada dasarnya semua kerabat keluarga Zhou, setiap orang memiliki hadiah yang sama, dan nilainya setidaknya beberapa ratus ribu. Semua kerabat keluarga Zhou mengambil hadiah mereka dan buru-buru memegangnya, karena takut akan diambil kembali oleh Adler Wolf. Sorot mata Adler Wolf kembali berubah. Apakah Adler Wolf ini benar-benar kaya? Bibi berbicara terus terang, "Oh, Adler Wolf, betapa memalukannya kamu. Kami malu karena kamu memberi kami hadiah seperti ini tanpa alasan." Adler Wolf tersenyum ringan, "Oh, karena Bibi menerimanya malu, mari kembalikan." Bibi Zanet Lou tersenyum malu, "Lupakan saja, karena itu adalah niatmu, mengapa aku tidak malu?" Tapi, Adler Wolf, mengapa kamu tiba-tiba begitu kaya? Kau langsung membeli begitu banyak hadiah. Kata-kata Zanet Lou sebenarnya adalah apa yang semua orang ingin tanyakan. Hadiah yang dikirim Adler Wolf kali ini tidak lebih buruk dari Christian Half, setidaknya puluhan juta. Adler Wolf hanyalah seorang pelayan yang bekerja di KTV, bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang sekaligus? Mungkinkah Adler Wolf adalah orang kaya yang tersembunyi? Raksasa kaya. Mata semua orang terfokus pada Adler Wolf, dan sudut mulut Adler Wolf berkedut. Kalian semua menatapku terlalu tinggi, hadiah ini hanya disiapkan untukku oleh Ketua Parker, Ketua Parker telah sepenuhnya melunasi bantuan ini. Adler Wolf mengedipkan mata pada pengawal terkemuka saat dia berbicara. Kapten Victor itu adalah kapten pengawal di samping Tiago Parker. Ketika saya membawa hadiah hari ini, Tiago Parker tidak bisa maju sendiri, jadi dia meminta kapten pengawalnya untuk melakukannya untuknya. Kapten Victor mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Ya. Bos berkata bahwa hadiah ini disiapkan untuk Tuan Wolf. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Tuan Wolf sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu." Tiago Parker lagi. Itu menjelaskannya. Adler Wolf hanya sedikit tersenyum. Tiago Parker mengirim hadiah lagi, mendengarkan kata-kata pengawal, bahwa dia telah sepenuhnya melunasi hutang budinya, dan sepertinya dia tidak akan mendukung Adler Wolf lagi di masa depan. Setelah Zanet Lou mengerti apa maksud Kapten Victor, senyum yang penuh tawa di wajahnya barusan tiba-tiba berhenti. Kataku, sampah yang tidak berguna tetaplah sampah. Adler Wolf melirik Zanet Lou, dan menoleh ke Christian Half. "Tuan Muda Half, apa lagi yang harus Anda katakan? Tampaknya hadiah saya jauh lebih baik daripada milik Anda. Dengan hadiah kecil Anda masih ingin merampok istri saya, memalukan. Omong-omong, saya ingat, Anda baru saja mengatakan bahwa hadiah yang saya bawa lebih baik dari milik Anda, dan Anda ingin makan kaus kaki mentah." Sambil berbicara, Adler Wolf mengulurkan salah satu kaus kakinya dan melemparkannya ke Christian Half. "Ayo, Tuan Half, makanlah selagi panas, enak." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 24. Christian Half secara seketika mundur, menatap Adler Wolf dengan wajah muram. Adler Wolf, bajingan tak tahu malu, jangan berlebihan. Pesta ulang tahun hari ini diatur oleh Nenek, Ferdian Zhou dan yang lainnya. Dalam keadaan normal, semuanya akan jatuh ke tempatnya, bawa Lucia Zhou pergi. Namun, pada akhirnya ternyata menjadi situasi seperti itu. Adler Wolf mendengus dingin, berlebihan. Christian Half, siapa yang bertindak berlebihan? Lucia adalah istriku sekarang, dan kamu benar-benar ingin merampok istriku. Apakah kamu pikir aku tidak boleh melawan? Huff, makan kaos kaki, kamu mengatakannya sendiri kan? Saya masih memiliki video di ponsel saya, apakah Anda ingin aku memutarnya lagi untuk Anda? Petik 2. Adler Wolf tersenyum jahat, mendekati langkah demi langkah. Christian Half melangkah mundur, tidak tahu malu. Dia secara naluriah ingin memarahi pengawalnya karena menyerang Adler Wolf, hanya untuk menyadari bahwa beberapa pengawalnya tergeletak di tanah. Meskipun mereka bangun, mereka semua berkabung. Melihat mata tajam Adler Wolf, Christian Half akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan berjalan keluar dari aula. Adler Wolf, kamu kejam. Kamu tunggu aku. Grup Zhou menginginkan investasiku, dalam waktu 1 jam, bawa istrimu ke hotel, Ham. Ferdian Zhou, Leonard Zhou, Janet Lou dan yang lainnya menyaksikan Christian Half bersiap untuk pergi, dan buru-buru menahan Christian Half. Tuan Half, jangan pergi, ayo pergi setelah makan malam. Kami memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Christian Half mendengus dingin dan menatap Adler Wolf, diam-diam berpikir dalam hati, jika tinggal, aku akan makan kaos kaki Adler Wolf, itu terlalu memalukan. Christian Half telah tumbuh begitu besar, dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Adler Wolf ini, Christian Half berjalan keluar dari pintu dengan cepat. Ferdian Zhou, ayahnya, dan neneknya saling memandang, mengangguk diam-diam, dan mengikuti dengan cepat. Tuan Half, aku akan mengantarmu pergi. Christian dan Ferdian Zhou pergi satu demi satu, yang lain di aula, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Nenek berkata dengan wajah muram, Adler Wolf, apakah kepalamu sakit? Kamu mengusir Tuan Half, bagaimana dengan kekurangan modal 30 juta dari grup Zhou? Lucia tidak boleh membuat perusahaan bangkrut. Paman kedua Leonard Zhou berkata di sampingnya. Paman Yoshep ragu-ragu sejenak, dan ada tatapan jahat dan menawan di matanya, bagaimana dengan ini? Kami menjual perusahaan sementara perusahaan belum bangkrut. Saya bertanya, perusahaan sekarang dihargai 50 juta, seseorang telah bersedia untuk mengambil alih, perusahaan dijual, dan kita semua berbagi uang bersama-sama. Petik 2. Oke, ini adalah ide yang bagus. Paman kedua, Bibi Janet Lou, dan Bibi yang lain mengangguk setuju. Bahkan nenek tidak keberatan. Mereka berada di sekitar meja tadi, mendiskusikan ide ini. Karena Ferdian Zhou dipaksa oleh Adler Wolf dan tidak bisa lagi mengambil alih perusahaan, dia akan menjual perusahaan secara langsung dan tidak jatuh ke tangan Lucia Zhou. Lucia Zhou duduk di sebelah Adler Wolf dan melihat gelombang keluarga yang berhati dingin ini. Lucia, Anda mengatakan bahwa perusahaan tidak akan dijual, jadi apa yang harus Anda lakukan dengan saham paman Anda? Jika Anda benar-benar harus menunggu sampai perusahaan bangkrut, mereka tidak akan mendapat sepeser pun. Benar, bahkan jika perusahaan hanya dijual 50 juta, kami akan menambahkan lebih banyak. Anda harus memiliki setidaknya 30% saham, setidaknya 10 juta. Paman kedua berpura-pura membuat perkiraan, Lucia, ini bukan kami memaksamu, lagi pula, perusahaan seperti ini, kita harus membayarnya. Pikirkan nanti, jual perusahaan, atau temukan cara untuk membayar bagian kita. Paman kedua benar, itu yang kami maksud. Semua orang setuju, ini untuk Presiden Lucia Zhou. Salah satu dari dua pilihan, Lucia Zhou pada dasarnya tidak punya pilihan ketika perusahaan mengalami krisis keuangan. Menurut pendapat mereka, kesenjangan pendanaan perusahaan masih 30 juta yuan, bagaimana mungkin Lucia Zhou menghabiskan hampir 20 juta yuan untuk membeli saham mereka? Kamu, Lucia Zhou berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah semua keluarga, kalian terlalu banyak. Perusahaan itu sebenarnya, berita bahwa Lucia Zhou hampir menempatkan dana perusahaan itu bocor, tetapi Adler Wolf dengan cepat meletakkan teleponnya, melingkarkan lengannya di pinggang kecil Lucia Zhou, melirik semua orang dan berkata, tidak mungkin menjual perusahaan, Anda menghitung berapa biaya untuk menjual saham Anda. Uang, tawarkan harga, kami akan membeli saham Anda sekaligus,
dan perusahaan tidak akan ada hubungannya dengan Anda di masa depan. Hah? Kata-kata Adler Wolf membuat semua orang tercengang. Kesenjangan pendanaan perusahaan masih 30 juta, dari mana perusahaan bisa mendapatkan uang untuk membeli sahamnya? Lucia Zhou juga sedikit bingung. Adler Wolf, kamu, di mana kita bisa membeli saham mereka? 30 juta itu tidak bisa dipindahkan. Bahkan menurut paman kedua, perusahaan dijual 50 juta kepada keluarga, dana yang dialokasikan minimal 20 juta. Adler Wolf tersenyum misterius pada Lucia Zhou, istri, kamu lupa, perusahaan logistik Hongfa masih berutang 20 juta yuan kepada perusahaan, dan sudah 4 atau 5 tahun. Uang ini harus dikembalikan. Hongfa Logistics. Adler Wolf, jangan bercanda, saya sudah meminta setidaknya 100 kali selama beberapa tahun terakhir, tetapi mereka tidak akan membayar uangnya, tidak mungkin. Lucia Zhou tampak khawatir, kali ini perusahaan memiliki kesenjangan pendanaan yang begitu besar, sangat sulit di satu sisi, karena tunggakan dari luar tidak bisa ditagih. Adler Wolf meremas punggung Lucia Zhou, jangan khawatir, serahkan padaku, dalam waktu 1 jam, aku akan membantumu mendapatkan uangnya kembali. Kerabat di seberang saling berbisik, dan akhirnya yang kedua paman Leonard Zhou berkata, 20 juta, kami tidak akan menawar lagi. Semua saham kami di sini dikemas bersama, 20 juta. Jika Anda dapat membayar 20 juta dalam hari ini, perusahaan tidak akan menjualnya. Jika tidak, Anda harus mendengarkan kami, perusahaan dijual, dan semua orang akan berbagi uang. Nenek duduk dan tidak dapat menyangkalnya, itu adalah persetujuan diam-diam. Oke, sangat bagus. Adler Wolf melepaskan Lucia Zhou dan tersenyum jahat, Paman, Anda tidak perlu menunggu sore, mengapa kita tidak menandatangani kontrak sekarang? Ngomong-ngomong, hadiah yang saya berikan kamu baru saja setidaknya sebagus satu sama lain. Ini ratusan ribu, dapatkah kamu mengurangi beberapa? Ah, Adler Wolf, kamu sangat tidak tahu malu, itu adalah hadiah yang kamu berikan kepada kami, tetapi kamu masih ingin kembali, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bibi Zanet Lou menutupi gelang di tangannya, dia enggan untuk berpisah. Adler Wolf berkata dengan ringan, Bibi, hari ini adalah hari ulang tahun nenek, bukan milikmu. Selain itu, hadiah ini dibagikan kepadamu oleh pengawal, dan aku tidak mengatakan bahwa itu diberikan kepadamu. Lucia, perhatikan, yang dari Bibi gelang, senilai 500.000 yuan, akan dipotong nanti. Mendengar bahwa Adler Wolf dan Lucia Zhou tampaknya berencana untuk memainkan hal yang nyata dan menggunakan hadiah ini sebagai jaminan, Zanet Lou tiba-tiba berhenti, saya pikir indah, saham saya akan menempati 100%, setidaknya 3 juta, jangan berpikir untuk menggunakan gelang rusak ini untuk melunasi hutang dan mengembalikannya kepada Anda. Ya, saya akan mengembalikannya juga kepada Anda. Adler Wolf mencibir, sekelompok orang mengambil keuntungan, berkelahi denganku. Adler Wolf memang tidak kekurangan jumlah uang sekarang, tetapi jika keluarga ini hanya memberi mereka begitu banyak hadiah berharga, Adler Wolf tidak akan didamaikan. Melihat hadiah yang hampir terkumpul, Adler Wolf berkata kepada pengawal yang belum pergi di pintu, oke, mari kita mundur, terima kasih kepada keluarga Parker untukku. Sedikit bingung, ini, oke, Tuan Wolf ini benar-benar tahu cara bermain, begitu banyak harta berharga tidak pernah diberikan, jadi apakah dia hanya berpura-pura? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 25, meskipun nenek, paman kedua, dan yang lainnya tidak senang di hati mereka, mereka hanya bisa menyaksikan sekelompok pengawal mengeluarkan hadiah dari Tiago Parker secara utuh. Sebelumnya, tumpukan hadiah yang dikirim Christian Half semuanya hancur. Setelah waktu yang lama, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Setelah semua hadiah dikeluarkan, Adler Wolf berkata kepada orang banyak, tunggu sebentar. Dalam 2 menit, Adler Wolf memindahkan setumpuk besar kontrak dari mobil di luar aula. Tidak, ini sudah disiapkan. Bagian yang bagus kontrak transfer, paman kedua, milikmu 5% dari saham, paman ketiga 6%, bibi 4%, dan bibi, paman, nenek. Petik 2. Adler Wolf membagikan kontrak di sebelah masing-masing lainnya turun, Lucia Zhou tertegun di sampingnya. Dan kelompok kerabat ini semuanya tercengang. Adler Wolf sudah menyiapkan kontraknya. Mata Lucia Zhou ketika melihat Adler Wolf juga penuh dengan rasa ingin tahu dan keterkejutan yang mendalam. Kapan Adler Wolf menyiapkan kontrak? Kenapa kamu tidak tahu? Adler Wolf, bisakah Anda benar-benar memberi kami uang? 20 juta uang tunai,
apakah Anda pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup Anda? Paman kedua Leonard Zhou tampak muram dan menatap paman ketiga dan yang lainnya. Tapi sekarang terlanjur, kelompok kerabat ini tidak punya banyak pilihan. Mereka benar-benar menjual sahamnya dengan murah, mereka tidak berdamai. Sekarang yang paling mereka harapkan adalah Adler Wolf dan Lucia Zhou tidak bisa menyerahkan begitu banyak uang. Adler Wolf tersenyum ringan pada paman kedua, tanda tangani. Tanda tangani, dan 4 juta akan segera dikreditkan ke akun Anda. Paman kedua dan Adler Wolf saling memandang dalam-dalam, ini sebuah misteri. Aku ingin melihatnya. Lihat, dari mana kamu mendapatkan 20 juta? Petik 2. Swipe. Paman kedua menandatangani kontrak. Oke, giliranmu untuk mentransfer uang. Adler Wolf berkata kepada Lucia Zhou di sebelahnya, biarkan sekretaris Gomez mentransfer uang. Lucia Zhou mengangguk dan menelepon Cynthia Gomez. Saudari Gomez, pergi ke ruang keuangan, transfer 4 juta ke paman kedua, beli sahamnya. 2 menit kemudian, ponsel paman kedua terdengar suara jingle pesan teks. Paman kedua mengambil ponsel dan melihatnya, dan itu menunjukkan bahwa 4 juta ada di akun. Paman kedua memegang ponsel, pupilnya melebar sebentar, ini benar-benar mentransfer 4 juta. Bukankah perusahaan kehabisan uang? Adler Wolf mengambil kontrak dari paman kedua dan terus berjalan di depan paman ketiga Charlie Zhou. Paman ketiga, giliranmu sekarang. Bibi, paman, semua kerabat di aula, meskipun mereka enggan, tetapi mereka ditahan oleh Adler Wolf, dan mereka semua menandatangani kontrak dengan kaku, dan kemudian Cynthia Gomez mentransfer uangnya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, semua kerabat di aula menandatangani kontrak, termasuk nenek yang memiliki saham paling banyak, dan 13% saham juga dibeli dengan harga yang sesuai. Adler Wolf meletakkan setumpuk besar kontrak di atas meja dan tersenyum puas, paman kedua telah membantu menandatangani saham Ferdianso. Selain itu, siapa lagi yang belum menandatangani kontrak transfer saham? Petik 2. Seluruh adegan, tidak ada yang berbicara. Mereka semua tertekan, saling memandang dengan cemas, kepala mereka penuh tanda tanya. Ini tidak masuk akal, bukan? Jelas, kesenjangan pendanaan perusahaan masih 30 juta yuan, bagaimana bisa tiba-tiba mengeluarkan 20 juta yuan untuk membeli kembali saham semua orang? Oke, karena semua saham Anda di grup Zhou telah dibeli kembali oleh Lucia, sekarang saya mengumumkan bahwa semua hak dan kepentingan pemegang saham Anda akan dibatalkan. Bibi, manajer departemen Anda akan dicabut. Paman, manajer departemen pembelian Anda akan dicabut. Ketika Adler Wolf melihat teleponnya sekarang, dia bisa melihat dengan jelas semua struktur organisasi internal grup Zhou. Melihat paman dan paman ketiga sepertinya tidak mau dan tidak ingin meninggalkan perusahaan. Bagaimanapun, grup Zhou memiliki ukuran beberapa ratus juta. Sebagai manajer di grup Zhou, ia masih dapat menghasilkan banyak uang setiap tahun. Adler Wolf menggerakkan jarinya dengan ringan dan mengirim pesan teks ke paman dan paman ketiga. Paman, jika Anda tidak ingin mengundurkan diri dan pergi, Anda dapat memeriksa ponsel Anda. Paman membuka pesan teks dengan curiga. Dalam pesan teks ada sebuah foto. Foto itu tidak ada yang istimewa, hanya seorang gadis dengan celemek. Muda, cantik, dan murni secara intelektual. Tapi setelah melihat foto ini, wajah sang paman sangat berubah, dan dia menghapus foto itu dengan tenang. Saya setuju untuk mengundurkan diri, saya sudah tua, saatnya memberi jalan bagi yang muda. Dia melirik pamannya dengan curiga, memukul paman Yoshep dengan sikunya, dan bergumam pelan, kamu memiliki penyakit di kepalamu. Tetapi paman merasa pahit di hatinya, tidak bisakah dia mengundurkan diri sekarang? Dalam foto yang dikirim Adler Wolf barusan, gadis itu adalah gadis yang diam-diam dibesarkan oleh pamannya. Pamannya sama sekali tidak tahu bagaimana Adler Wolf mengetahui rahasia ini, tetapi dia tahu bahwa jika Adler Wolf memecahkan masalah ini, istrinya mungkin akan mencabik-cabiknya. Paman ketiga juga setuju untuk mengundurkan diri. Bibi Zanet Lou juga tutup mulut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, itu awalnya pertempuran paksa melawan Lucia Zhou, tetapi pada akhirnya situasinya benar-benar terbalik. Tidak hanya nenek dan Ferdianso dan yang lainnya gagal dalam rencana mereka, tetapi di bawah organisasi Adler Wolf, Lucia Zhou melakukan serangan balik dan membeli semua saham kerabat ini dengan harga murah. Setelah mengeluarkan 7 bibi dan 8 bibi itu dari perusahaan, Lucia Zhou akan memegang kendali penuh atas perusahaan mulai sekarang. Setelah memasukkan kembali kontrak ke dalam mobil, Adler Wolf melihat bahwa semua orang menatapnya,
Adler Wolf melambaikan tangannya dengan ringan, jangan kaget, ayo makan, jika kamu tidak makan, makanannya akan dingin. Mengabaikan ekspresi nenek, paman kedua, dan yang lainnya, dia mengambil sumpit dan mulai. Lucia Zhou duduk di samping Adler Wolf dan menatap Adler Wolf dengan kagum. Ternyata kakek begitu tegas membiarkannya menikah dengan Adler Wolf pada waktu itu. Adler Wolf telah bertindak seperti pengecut, tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak pengecut. Hari ini, jalan buntu ini diselesaikan dengan mudah oleh Adler Wolf. Di akhir makan, nenek, paman kedua, bibi dan yang lainnya sangat malu. Adler Wolf dan Lucia Zhou tidak peduli, oke, kita sudah selesai makan. Nenek, saya mengucapkan selamat ulang tahun lagi, para tetua, saya berharap yang terbaik dalam urusan luar negeri, dan masa depan akan semakin jauh. Petik 2. Adler Wolf tersenyum dan berkata kepada semua orang, kata-kata ini, bagaimana kedengarannya, seperti mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Faktanya, nenek, paman kedua, dan yang lainnya semua tahu bahwa memaksa istana seperti ini hari ini pasti sangat menyedihkan baik Adler Wolf maupun Lucia Zhou. Adler Wolf mengirim sepasang anting-anting batu darah senilai 30 juta, yang cukup untuk memberikan wajah nenek. Setelah semua saham dibeli kembali, Adler Wolf tidak ingin Lucia Zhou memiliki hubungan dengan sekelompok kerabat yang hancur ini. Melihat Adler Wolf dan Lucia Zhou meninggalkan pintu, nenek akhirnya berkata, Lucia, nenek ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu, bukankah perusahaan kehabisan uang? Dari mana kamu mendapatkan 20 juta itu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 26. Lucia Zhou berhenti, menoleh untuk melihat neneknya sambil tersenyum dan berkata, siapa bilang perusahaan tidak punya uang? Tadi malam, Adler Wolf meminta teman sekelasnya untuk menginvestasikan banyak uang di perusahaan, dan kita akan pergi ke Hongfa Logistics, untuk mendapatkannya kembali. Dengan tunggakan 20 juta, tidak akan ada masalah dengan dana perusahaan. Jadi nenek bisa yakin, saya pasti akan menjalankan perusahaan yang ditinggalkan kakek. Petik 2. Nenek dan paman kedua, paman ketiga, bibi dan yang lainnya saling memandang, dan tiba-tiba merasa bahwa hati mereka ditusuk. Apakah perusahaan benar-benar berinvestasi? Hongfa Logistics juga berjanji untuk mengembalikan uangnya. Kenapa kita tidak tahu berita ini? Kuncinya adalah bibi dan paman saya masih memegang posisi penting di perusahaan, dan ada juga orang-orang mereka di Departemen Keuangan. Kenapa mereka tidak mendapatkan berita tentang hal sebesar itu? Baru saja, Adler Wolf membeli kembali semua saham mereka, dan bibi saya mendapat 2 atau 3 juta. Dia diam-diam bahagia, setidaknya dia tidak perlu khawatir perusahaan akan bangkrut. Tapi sekarang memegang uang ini di tangan saya merasa tidak nyaman seperti makan siang. 3 juta saham yang dijual sepenuhnya untuk presiden, untuk memaksa Lucia Zhou menjualnya dengan murah. Jika sahamnya tidak dijual, setidaknya akan berlipat ganda sekarang, lebih dari 6 juta. Nenek duduk di kursi dan menatap kosong pada Lucia Zhou dan Adler Wolf yang meninggalkan pintu aula. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang tua, apakah Anda mengatur ini sebelumnya? Hei, di luar pintu villa keluarga Zhou, di mobil Christian Half, Ferdian Zhou dan Christian Half terus menghancurkan tas kursi dengan marah. Sial, ini sangat menjengkelkan, Adler Wolf sialan ini, sebenarnya ingin merebut cinta pertama dariku. Bermimpi, Adler Wolf menggunakan trik untuk mengancam Ferdian Zhou menyerahkan posisi presiden secara tiba-tiba, dan dia sangat marah, Tuan Muda Half, masalah ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Adler Wolf ini adalah orang yang tidak berguna, berpikir bahwa dia membantu Tiago Parker mendapatkan kembali 2 salinan kontrak akan melanggar hukum. Dia harus dibunuh. Ekspresi kekejaman melintas di mata Christian Half, memikirkan garis keturunan khusus Lucia Zhou, dia memperkuat tekadnya, ya. Adler Wolf ini bekerja di KTV. Kan, Anda tunggu saya, perhatikan tenaga kerja dan modal tidak main. Sialan kamu. Pada saat yang sama, Christian Half membuat panggilan, Saudara Diego, ada sesuatu yang harus kamu tangani, lakukan dengan bersih. Setelah masalah selesai, 2 juta. Christian Half baru saja mematikan telepon, Ferdian Zhou kemudian dia menerima telepon dari ayahnya, Leonard Zhou, Ferdian, Adler Wolf dan Lucia Zhou akan pergi ke logistik Hongfa untuk meminta pembayaran. Anda harus memberitahu Tuan Muda Half dan melihat cara menghentikan mereka, jika tidak perusahaan akan sepenuhnya jatuh ke tangan Lucia Zhou. Pergi ke Hongfa Logistics untuk meminta pembayaran. Hanya bercanda,
Hongfa Logistics adalah perusahaan yang diinvestasikan oleh ayah saya. Tunggu, saya akan menelepon, Adler Wolf dan orang lain bisa mendapatkan uang dari sana. Christian Half mencibir dan membuat panggilan lagi. Di mobil Lucia Zhou pergi dari villa keluarga Zhou, dan terus diam-diam berbalik untuk melihat Adler Wolf di kursi penumpang. Adler Wolf, terima kasih. Ada begitu banyak kata, dan akhirnya ada hanya 3 kata. Adler Wolf tersenyum dan menatap Lucia Zhou dengan lembut. Lucia, kamu adalah istriku, apakah kamu perlu mengucapkan terima kasih? Selain itu, bahkan jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Kamu telah menyelamatkan hidupku. 20 tahun kemudian, menurut pendeta tua Tao, ketika dia dan Lucia Zhou bertukar darah pada waktu itu, mereka hanya bisa menekan racun 7 emosi di tubuhnya selama 20 tahun. Sebelum ulang tahunnya, dia tidak dapat menemukan tipe kedua dari tuan rumah 7 emosi Gu untuk bertukar darah, dan ketika racun pecah lagi, Adler Wolf tidak akan bisa hidup lama. Karena itu, Adler Wolf berencana untuk mengaku kepada Lucia Zhou. Lucia Zhou membeku sesaat, menginjak rem tanpa sadar, dan menghentikan mobil di sisi jalan. Aku menyelamatkan hidupmu ketika aku masih kecil. Mengapa aku tidak ingat? Adler Wolf tersenyum sedikit dan berbaring. Dia membuka bajunya, memperlihatkan dadanya. Di dada Adler Wolf, pola lotus berwarna-warni dicap samar-samar di kulit Adler Wolf. Bunga teratai dengan mulut besar mangkuk dibagi menjadi 7 kelopak, dan mata 6 kelopak yang tersisa relatif redup, dan mata kelopak kuning menonjol. Seluruh pola itu tampak seperti tato, tetapi Lucia Zhou tercengang ketika dia melihat pola di tubuh Adler Wolf. Kenapa kamu memiliki pola ini di tubuhmu? Saat berbicara, Lucia Zhou mengeluarkan rok pendeknya. Dia bangun selama beberapa menit, dan di paha samping Lucia Zhou, ada pola kelopak teratai yang sama, yang juga berwarna kuning. Jika Anda melihat lebih dekat, ukurannya persis sama dengan pola kelopak Adler Wolf. Adler Wolf tidak terkejut dengan pola di tubuh Lucia Zhou. Sambil meletakkan pakaian, Adler Wolf berkata dengan wajah serius, Lucia, pola di dadaku sebenarnya adalah tanda 7 emosi takdir Gu di tubuhku. Sebelum aku lahir, aku dijebak oleh seseorang dan menanam 7 perasaan emosi takdir Gu. 7 emosi sangat beracun. Menurut keadaan normal, saya tidak bisa hidup sampai 5 tahun. Namun, ketika saya berusia 5 tahun, saya menemukan Anda dengan fisik khusus yang sama. Kami bertukar darah saat itu, jadi aku hidup lebih lama. 20 tahun. Penjelasan Adler Wolf terdengar agak misterius. Tapi Lucia Zhou juga keluarga besar dan kecil di Yuncheng, dan dia tahu lebih banyak daripada orang biasa. Lucia Zhou tahu bahwa, di atas orang biasa, ada master seni bela diri yang keterampilannya melebihi batas tubuh manusia. Demikian pula, di daerah perbatasan Miao Barat Daya, benar-benar ada master Gu yang bisa mengendalikan Gu beracun. Adler Wolf kata-kata itu mungkin benar, setelah Lucia Zhou perlahan mencerna berita itu, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, lalu apa maksudmu? Aku juga memiliki sejenis cacing Gu di tubuhku. Adler Wolf mengangguk, ya. Total emas, kayu, air, api, tanah, yin dan yang di tubuh saya, ada total 7 jenis cacing Gu, semuanya adalah Gu jantan, dan Anda kebetulan memiliki 7 jenis roh air Gu di tubuhmu, tapi itu adalah Gu perempuan. Jadi garis keturunanmu dan milikku dipertukarkan dan menyatu, yang kebetulan menetralkan racun di dalamnya. Lucia Zhou sepertinya mengerti. Adler Wolf, bagaimana dengan 6 jenis racun serangga Gu yang tersisa di tubuhmu? Tidak bisakah kamu menemukan 6 jenis Gu yang tersisa? Jika kamu tidak bertukar darah, hidupmu akan berakhir. Bahaya, itu tidak mengancam jiwa, tidak ada keraguan tentang kematian. Adler Wolf menghela nafas, jadi, saya datang ke Yuncheng, di satu sisi, untuk membalas budi Anda, dan di sisi lain, untuk menemukan tuan rumah dari jenis kedua dari fisik Ibu Gu. Tidak ada banyak waktu. Sekarang, hanya kurang dari sebulan. Petik 2. Tentu saja, Adler Wolf juga punya alasan lain untuk menyelesaikan penilaian keluarga dan menghindari pengejaran sepupu dan musuh keluarganya. Tentu saja, jika saya menjelaskan ini kepada Lucia Zhou untuk saat ini, Lucia Zhou juga tidak akan mempercayainya. Setelah mengetahui keseriusan masalah ini, wajah Lucia Zhou juga menjadi serius. Suamiku, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda menemukannya. Apa karakteristik orang dengan 6 jenis fisik Ibu Gu yang tersisa? Mereka semua apakah itu pola kelopaknya? Adler Wolf mengangguk, ya, kamu hanya bisa mengambilnya perlahan.
Untuk fisik Adler Wolf, kakek menggunakan kekuatan keluarga untuk menyelidiki, dan selama bertahun-tahun, hanya Lucia Zhou diselidiki seseorang, mana dari 6 yang tersisa yang begitu mudah ditemukan. Ayo pergi ke perusahaan dulu. Semua bibi telah dipecat. Perusahaan pasti memiliki banyak hal yang harus ditangani. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali hutang perusahaan sesegera mungkin. Adler Wolf menoleh ke Lucia Zhou dan berkata dengan lembut. Lucia Zhou ini, meskipun dia biasanya paling mengabaikannya, tetapi secara keseluruhan, itu tidak buruk. Adler Wolf membuat rencana terburuk, bahkan jika dia tidak punya waktu untuk menemukan cacing gu jenis kedua, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu perusahaan Lucia Zhou di jalur yang benar. Iya, Lucia Zhou berkata dengan ragu-ragu saat dia menyalakan mobil. Adler Wolf, pergi ke logistik Hongfa untuk meminta uang, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Adler Wolf tersenyum menawan, tidak apa-apa. Bagaimana bisa seorang pria mengatakan tidak? Petik 2. Lucia Zhou tersipu, dan sebelum dia sempat berbicara, sebuah mobil komersial tiba-tiba miring dari belakang, menghalangi mobil Lucia Zhou dan memblokir mobil Lucia Zhou. Pintu mobil komersial terbuka, dan beberapa pria besar berjas hitam bergegas ke jendela dan berkata kepada Adler Wolf tanpa ekspresi, Tuan Wolf, bos kami punya permintaan. Lucia Zhou dibutakan, apa yang terjadi? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 27. Adler Wolf mengerutkan kening dan sedikit penasaran. Apakah ini balas dendam Kevin William dan Zach Hasi? Atau dari Ferdian Zhou dan Christian Half? Secepat inikah? Meskipun Adler Wolf telah menyembunyikan kekuatannya, jika dia benar-benar membuat marah Adler Wolf, hanya ada selusin pengawal biasa, dan Adler Wolf tidak salah. Adler Wolf masih ragu-ragu, tetapi telepon tiba-tiba berdering dengan ding-dong. Adler Wolf membuka telepon dan melihat bahwa itu adalah pesan teks dari Tuan Pir. Tuan, ini saya perlu berbicara dengan Tuan segera. Adler Wolf memberitahunya sebelumnya, saya tidak dapat mengungkapkan identitas saya untuk saat ini, jadi tidak mengherankan jika Louis Pir bertemu dengannya dengan cara ini. Apa yang kamu lakukan? Di siang hari bolong, apakah ini penculikan? Ekspresi Lucia Zhou menjadi gelap, dia mengunci pintu mobil, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Hati-hati, aku akan memanggil polisi. Adler Wolf tersenyum sedikit, dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggung tangan Lucia Zhou. Berkata, istri, jangan gugup, ini teman lama yang saya tahu, ada yang ingin kita bicarakan. Anda kembali ke perusahaan dulu, aku akan naik taksi ke perusahaan nanti. Ini, suami, apakah benar-benar baik-baik saja? Kepala Lucia Zhou sedikit bingung, melihat Adler Wolf turun dari mobil, dia tampak bingung. Adler Wolf menutup pintu mobil dan mencium dahi Lucia Zhou dari jendela. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ketika dia berjalan ke pintu mobil komersial, Adler Wolf memberi isyarat yang baik kepada Lucia Zhou. Setelah Adler Wolf masuk ke mobil, beberapa pengawal mengangguk ke Lucia Zhou dan mengikutinya ke dalam mobil. Mobil komersial meraung dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap mata. Meninggalkan Lucia Zhou di dalam mobil, dia bergumam dalam hatinya. Apa yang sedang dilakukan Adler Wolf ini? Bukankah orang ini mengatakan dia yatim piatu? Dalam sekejap mata, dia tampaknya menjadi sangat arogan, akrab dengan Tiago Parker, dan bos apa yang masih dia kenal sekarang. Bisakah dikatakan bahwa Adler Wolf benar-benar seorang pemuda kaya? Di dalam mobil komersial, melihat Adler Wolf masuk ke mobil, Tuan Pir dengan hormat mengepalkan tangannya ke Adler Wolf. Orang tua memberi hormat kepada Tuan muda. Adler Wolf melambaikan tangannya dengan cepat. Tuan Pir, kami tidak harus sangat sopan secara pribadi saat bertemu. Ada apa? Wajah Tuan Pir serius, dan dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan mengeluarkan botol porselen dari tangannya. Tuan, ini pil yang dibawa oleh Tuan. 7 emosi dalam tubuh Tuan telah berlalu. 20 tahun, dan sekarang tidak ada petunjuk tentang tipe ibu yang kedua. Tuan berkata bahwa masih ada 1 bulan, jika ibu Gu tidak lagi ditemukan, pil ini untuk sementara dapat menekan racun. Sebagai pemimpin keluarga Wolf inti, sejak Adler Wolf berusia 5 tahun, kakeknya diam-diam menemukan 13 master top di dunia untuk mengajari Adler Wolf berbagai keterampilan. Kung Fu, keterampilan medis, metafisika, jimat. Adler Wolf mahir dalam semuanya. Bahkan jika dia telah bersabar di Yuncheng selama 10 tahun, semua keterampilan Adler Wolf belum diturunkan, tetapi mereka belum ditunjukkan. Master ini adalah master mutlak obat-obatan dan Kung Fu. Namun, 10 tahun kemudian, sejak meninggalkan keluarga,
Adler Wolf tidak pernah melihat tuannya lagi. Tak disangka, sang empu masih mengingat kondisi fisiknya. Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk mengambil pil di tangan Louis Spear dan mengangguk. Tuan sangat bijaksana, jadi ini satu-satunya cara untuk melakukannya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, apakah ada berita dari ibu tipe kedua Gu? Louis Spear menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak tahu. Pemiliknya mengatur agar aku duduk di barat daya. Sebenarnya, aku diam-diam menyelidiki jenis ibu Gu kedua, tetapi 10 tahun telah berlalu, dan informasi yang saya miliki masih sama. Tuan rumah dari jenis ibu Gu kedua pasti ada di kota Yun, tetapi siapa itu, tidak ada cara untuk menyelidiki. Selain itu, menurut upaya kami yang berulang kali, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mencegah kami menyelidiki. Bahkan jika saya menggunakan semua kekuatan keluarga Wolf, saya tidak tahu siapa yang membuat masalah. Keluarga Wolf, sebagai keluarga terkuat di bumi, masih memiliki kekuatan untuk memblokirnya, sepertinya musuh tidak mudah. Adler Wolf menghela nafas, Louis Spear telah bekerja keras, dan masalah ini tidak dapat terburu-buru. Sekarang larangan keluarga telah dicabut, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya sendiri. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan Adler Wolf sendiri, dan Adler Wolf harus memperhatikannya dengan cermat. Tuan Peer mengangguk, Tuan, ada masalah lain. Larangan Tuan Muda telah dicabut. Tuan Muda Yafet dan Tuan Muda Hugo sudah tahu tentang keselamatan Tuan Muda. Jangan khawatir, Tuan Peer, mereka tidak membunuhku saat itu, jadi sekarang ini bahkan lebih tidak mungkin. Selain itu, bukankah kamu masih bertanggung jawab di wilayah Barat Daya? Adler Wolf tidak peduli tentang itu. Dengan Louis Spear duduk di Yuncheng, sepupu Hugo Wolf, saya khawatir dia tidak akan berani main-main, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Saat itu hampir tengah hari, Adler Wolf ingin membantu Lucia Zhou mendapatkan uang kembali, dan pada pukul 4 sore, Adler Wolf harus pergi bekerja di Royal KTV. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun, Adler Wolf juga memiliki perasaan untuk tempat itu. Misalnya, sejak kuliah, saudari Celin, yang telah merawat Adler Wolf, dan saudara Nigel. Louis Spear dengan cepat berkata, Tuan, jangan khawatir, masih ada beberapa hal kecil untuk dilaporkan kepada Anda. Royal KTV, seseorang membelinya untukmu, tapi aku tidak ingin maju sendiri, jadi biarkan Tiago Parker menemanimu dalam perjalanan. Oke, juga, kunci makam leluhur keluarga Wolf, Tuan Muda, Anda harus bergegas. Para leluhur Wolf mengatakan bahwa hanya dengan menemukan kunci makam leluhur, dan mendapatkan rumah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Wolf, dapatkah kita benar-benar mengendalikan keluarga Wolf dan memimpin keluarga Wolf untuk bangkit. Tentang makam leluhur keluarga Wolf tidak banyak orang di seluruh keluarga yang tahu tentang rahasia itu, dan hanya beberapa keluarga inti di generasi ketiga yang mengetahuinya. Adler Wolf tersenyum pahit, Tuan Peer, kunci makam leluhur, aku juga menginginkannya. Namun, tugas utamaku sekarang adalah menemukan jenis kedua dari Ibu Gu terlebih dahulu, jika tidak hidupku akan hilang dan bila aku akan temukan kuncinya. Tidak ada gunanya. Louis Spear menghela nafas tanpa daya, dan pengemudi yang mengemudi di depan berkata kepada Louis Spear, Bos, tempat yang Anda pesan telah tiba. Louis Spear mengangguk, membawa Adler Wolf keluar dari mobil komersial, dan merogoh sakunya. Dia mengeluarkan kunci mobil dan menyerahkannya kepada Adler Wolf, Tuan, meskipun Anda mengatakan Anda harus tetap rendah hati, Anda tidak boleh terlalu sedih. Mobil ini, bahkan jika itu niat orang itu, Tuan Muda akan mengemudikannya terlebih dahulu. Saat berbicara, Peer menekan kunci Maybach hitam di depannya, lampu depan berkedip 2 kali, dan pintu di kedua sisi terbuka seperti sayap, menyilaukan. Adler Wolf mengerutkan kening, Maybach Excelero. Mobil ini bernilai setidaknya 50 juta, Tuan Peer, saya benar-benar tidak membutuhkan mobil semahal itu. Atua Anda menjual mobil ini, beri saya uang tunai 50 juta langsung. Aku lebih tertarik pada uang. Tuan Peer tiba-tiba memiliki garis hitam di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk menopang dahinya, Tuan Muda. Bukan untuk 50 juta, kan? Triliunan keluarga itu semuanya adalah pengikut keluarga Wolf. Tuan Muda garis langsung Wolf, apakah dia akan peduli dengan 50 juta? Melihat penampilan Adler Wolf yang tertekan, Tuan Peer menggosok hidungnya dan menghela nafas dalam hatinya, Tuan Muda benar-benar, 50 juta sangat rendah hati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 28. Pertanyaan retoris Tuan Peer membuat Adler Wolf tersenyum bodoh. Iya,
Dalam 10 tahun terakhir, saya memang mengembangkan kebiasaan menabung. Statusnya dalam keluarga Zhou tidak begitu baik, dan konsep uangnya memang sangat kuat. Adler Wolf mengambil 2 langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh garis sempurna Maybach. Tuan, bentuk mobil ini terbuat dari bahan komposit terbaru, dapat menahan benturan truk kelas berat, dan benar-benar dapat diandalkan. Selain itu, kontrolnya sepenuhnya cerdas. Anda dapat mengikat sistem kontrol suara, dan itu sepenuhnya dikendalikan oleh suara. Saya membutuhkan banyak dari Anda, Pak. Coba dulu. Tuan Peer dapat melihat bahwa Adler Wolf masih sangat menyukai kedua Maybach, jadi dia bertanya dengan ragu. Adler Wolf berpikir sejenak, berpikir bahwa dia harus pergi bekerja di sore hari untuk mendapatkan tunggakan, dan pergi bekerja di malam hari. Sungguh tidak nyaman untuk memiliki mobil, oke. Jadi, Tuan Peer, izinkan saya mengendarai mobil ini selama 2 atau 3 hari. Siapkan saya mobil biasa, selama Anda bisa mengendarainya, mobil itu hanya untuk transportasi, tidak perlu terlalu menonjol. Melihat itu Adler Wolf untuk sementara menerima Maybach, Tuan Peer mengangguk dengan tergesa-gesa, baik Tuan Muda, kalau begitu saya pergi dulu. Setelah berkata, Tuan Peer buru-buru menyuruh pengemudi untuk menyalakan mobil komersial, dan pergi tanpa jejak, seolah-olah dia takut Adler Wolf akan menyesalinya. Adler Wolf bergabung dengan keluarga Zhou, keluhan yang dideritanya dalam 10 tahun terakhir sangat berat bagi orang lain, tetapi Tuan Peer sangat jelas. Ketika Tuan Zhou masih hidup, itu sedikit lebih baik. Setelah Tuan Zhou meninggal, siapapun di seluruh keluarga Zhou bisa menginjak kepala Adler Wolf. Setelah Tuan Peer pergi, Adler Wolf mengagumi Maybach lagi, dan baru saja masuk ke mobil ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Yilian Qiander. Adler Wolf mengerutkan kening, mengapa Yilian Qiander menelepon dirinya saat ini? Setelah ragu beberapa saat, Adler Wolf masih mengangkatnya, kenapa kamu memanggilku? Sebagai cinta pertama Adler Wolf di bangku kuliah, Yilian Qiander sebenarnya enggan berpisah. Tapi kuncinya adalah penampilan Yilian Qiander di hotel kemarin membuat Adler Wolf benar-benar sedih. Di telepon, suara Yilian Qiander sangat lembut, Adler Wolf, ada apa? Saya tidak bisa menelepon Anda jika saya tidak ada urusan. Bagaimana saya mendengar bahwa Anda tampaknya telah memenangkan lotre? Apakah Anda memenangkan lotre? Adler Wolf tertegun sejenak, dia sepertinya hanya mengatakan ini kepada Ferdian, mengatakan bahwa dia telah memenangkan 1 juta hadiah, dan kemudian menghabiskan 800.000 untuk membeli hadiah untuk Lucia Zhou. Saya telah memenangkan lotre. Apakah ada masalah? Saya akan menutup telepon jika saya tidak ada hubungannya. Adler Wolf mengerutkan kening, Yilian Qiander, seorang wanita, sama sekali tidak sama dengan Adler Wolf, dan Adler Wolf tidak ingin membuang waktu. Yilian Qiander mengerang di telepon untuk sementara waktu, Adler Wolf, kamu sangat tidak berperasaan. Di perguruan tinggi, kita memiliki hubungan yang baik selama 3 tahun, jadi kamu lupa tentang hubungan itu. Huff, aku dipaksa oleh bajingan Zhak Hazi. Bisakah kamu memaafkanku? Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan, Yilian Qiander masih ingin membohongi dirinya sendiri saat ini. Apakah Anda memikirkan sisa 200.000 dari kemenanganku? Maaf, saya sudah menikah, jangan hubungi aku lagi. Setelah Adler Wolf berkata, dia menutup telepon. Yilian Qiander berkata dengan marah melalui telepon, kamu tidak berbudi, tidak bisakah kamu memberi orang kesempatan untuk menebusnya? Besok malam, kawan Lambert Gulov mengatakan bahwa akan mengadakan pesta, kamu bisa datang juga, setelah pesta mari kita bicarakan di sebuah ruangan. Petik 2. Kalimat terakhir Yilian Qiander sangat menawan, dan artinya jelas. Di perguruan tinggi, Adler Wolf mengejar Yilian Qiander selama 3 tahun, tetapi dia tidak pernah berciuman. Apalagi tidur bersama. Yilian Qiander berpikir bahwa Adler Wolf adalah bocah yang tidak bersalah saat itu. Tidak tertarik. Adler Wolf tidak banyak bicara, hanya menutup telepon. Ketika saya masih kuliah, itu teman sekelas di kelas. Hehe, meskipun ada lebih dari 30 orang di kelas, kebanyakan dari mereka adalah intrik. Terutama kawan Lambert Gulov, Adler Wolf masih ingat dengan jelas bahwa ada pesta di universitas. Lambert Gulov memegang gelas anggur, menuangkan anggur merah ke kepala Adler Wolf di depan semua siswa, dan meminta Adler Wolf untuk memanggil ayahnya. Jangan pergi ke reuni kelas seperti ini. Saat itu, Adler Wolf menahan diri karena dia tidak tahu kapan larangan keluarga akan dicabut, dan apakah ibu kedua tuan rumah Gu dapat ditemukan. Tapi sekarang larangan keluarga dicabut, apa identitas Adler Wolf?
Setelah menutup telepon dengan Yilian Qiander, WeChat ponsel Adler Wolf terus berdering. Adler Wolf membuka WeChat, dan ternyata grup kelas universitas terus bermunculan pesan. Dalam sekejap, sudah 3 tahun sejak kita lulus. Besok di Longsing Hotel, mari kita berkumpul. Orang pertama yang berbicara adalah Lambert. Ya, saya mendengar bahwa teman sekelas kami Adler Wolf memenangkan 1 juta hadiah. Traktir, apakah Hotel Longsing terlalu rendah? Haruskah kita pergi ke Hotel Bintang 5 untuk makan? 1 juta, itu cukup bagi kita untuk berjuang selama 10 tahun. Ada banyak Adler Wolf di grup, kebanyakan dari mereka adalah teman sekelas yang biasanya tidak banyak berinteraksi dengan Adler Wolf, dan mereka semua ingin membunuh Adler Wolf sekali. Adler Wolf sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang teman sekelas ini. Setelah memikirkannya, dia masih memasukkan sederet informasi, saya memenangkan lotre, tetapi saya menghabiskan 800.000 untuk membeli hadiah ulang tahun untuk nenek saya, dan beberapa pakaian untuk istri saya, dan ada kurang dari 10 yang tersisa. Sial, tidak ada uang untuk hadiah. Anda dapat mengadakan pesta sendiri, saya tidak akan datang. Setelah mengirim pesan ini, Adler Wolf menutup WeChat, mulai maibah, dan bergegas ke perusahaan grup So. Pada saat yang sama, di kamar tidur rumah Zak Hazi memeluk Yilian Qiander yang tidak mengenakan pakaian, melihat WeChat yang dikirim oleh Adler Wolf di grup kelas, senyum menawan muncul di sudut mulutnya. Sayang, sepertinya saudara Ferdian tidak berbohong, Adler Wolf memang memenangkan lotre, tapi sayangnya hanya tersisa 100.000, tapi itu tidak buruk, kita akan bertindak sesuai rencana besok. Yilian Qiander memelintir dalam pelukan Zak Hazi dan berkata dengan suara centil, Zak, biarkan aku tidur dengannya, uangnya untukmu. Zak Hazi dengan lembut menyentuh punggung Yilian Qiander, tentu saja aku bisa tidak tahan. Tapi bagaimana menurutmu, dia memenangkan lotre dan masih ada 100.000 yuan. Anda membiarkannya tidur sekali, dan kita akan menukarnya untuk 100.000 yuan. Apakah mungkin untuk membeli Hermes yang selalu Anda inginkan? Ketika mendengar Hermes, mata Yilian Qiander bersinar dengan cemerlang. Kakak Zak, kamu harus cepat datang besok, aku tidak ingin laki-laki itu menyentuhku. Itu menjijikkan. Bagus. 20 menit kemudian, Adler Wolf memarkir mobil di tempat parkir luar grup So dan berjalan menuju grup So. Logistik Hongfa berutang 20 juta yuan. Seharusnya seperti IOU. Adler Wolf masih harus meminta Lucia Zhou untuk mendapatkan barang-barang ini terlebih dahulu. Namun, tepat ketika Adler Wolf berjalan ke gerbang perusahaan, 2 penjaga keamanan mengulurkan tangan dan menghentikan Adler Wolf. Maaf, selain staf tidak bisa masuk. Adler Wolf tertegun dan melirik salah satu petugas keamanan, penjaga yang tampaknya berasal dari grup So. Kapten keamanan, yang dikenal Adler Wolf, adalah keponakan jauh dari Bibi Janet Lou, bernama Vincent Levy, yang menjabat sebagai kapten keamanan di perusahaan karena hubungan Janet Lou. Kapten Levy, Anda tidak mengenal saya di sini untuk mencari istri saya. Adler Wolf dengan sopan berkata kepada Vincent Levy, tidak berniat untuk mencabik-cabik wajah Vincent Levy. Tapi tiba-tiba, Vincent Levy tidak memberikan Adler Wolf membuka mulutnya sama sekali dan meludah ke tanah. Haha, aku tahu. Tentu saja aku tahu, bajingan keluarga Zhou itu, Anda tidak malu untuk datang ke istri Anda. Apakah Anda di sini untuk menjemput istri Anda? Tunggu di pintu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 29. Adler Wolf mengerutkan kening, Vincent Levy ini. Saya khawatir dia tidak tahu apa yang terjadi di jamuan keluarga pagi ini. Meskipun seluruh perusahaan sekarang disebut grup So, pada kenyataannya, hampir semua saham dari keluarga Zhou telah diakuisisi oleh Lucia Zhou dan Adler Wolf. Seluruh perusahaan sekarang sepenuhnya di bawah kendali Lucia Zhou dan Adler Wolf. Adapun Bibi Janet Lou, dia secara alami tidak memiliki kekuatan di perusahaan, jadi dia pikir dia bisa bersaing dengan orang lain. Pergi. Mata Adler Wolf tenggelam. Vincent Levy ini, bahkan jika dia tidak membiarkan dirinya masuk, dia bahkan mulai menghina. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia masih menantu yang mudah diganggu? Vincent Levy mendengus dingin. Apa? Sepotong sampah yang diambil dari tumpukan sampah. Cepat pergi dariku, atau aku akan membunuhmu, percaya atau tidak. Sambil berbicara, Vincent Levy mengayunkan tongkatnya. Tongkat itu siap mengenai dada Adler Wolf. Kilatan kejam melintas di mata Adler Wolf, dan tubuhnya bergoyang di tempat sejenak, dia menembak seperti listrik, kaki melayang menyapu dada Vincent Levy,
dan langsung membombardir Vincent Levy dan terbang beberapa meter jauhnya, menabrak dinding dengan keras. Vincent Levy hampir membalikkan punggungnya kesakitan. Sialan. Kamu berani memukuliku. Saudara-saudara, ayo pukul dia sampai mati. Pada saat ini, beberapa penjaga keamanan telah berkumpul di pintu, dan mereka melihat Vincent Levy sedang dipukuli oleh Adler Wolf dan ekspresi kaget muncul di matanya. Adler Wolf, yang selalu tidak terlihat dan diam, sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Mendengar kata-kata Vincent Levy, beberapa penjaga keamanan tidak segera bertindak, tetapi berkata dengan ragu-ragu, "Kapten, pertarungan apa?" Tuan Wolf adalah suami Presiden Lucia. Saya khawatir tidak pantas bertarung seperti ini. Petik 2. Vincent Levy mengulurkan tangan dan menyentuh sudut mulutnya. Dia mendengus dingin, "Tuan Zhou. Bos Zhou adalah omong kosong. Kemarin, bibi saya mengatakan bahwa perusahaan akan berubah hari ini, dan Lucia Zhou tidak akan memiliki kesempatan di perusahaan. Baru saja, bibi dan paman keduaku sudah masuk, tunggu gadis kecil Lucia Zhou itu ditendang keluar." Zanet Lou, Paman Yoshep dan yang lainnya datang ke perusahaan. Adler Wolf mengerti dalam sekejap mata, mereka datang ke perusahaan begitu cepat, mereka harus berurusan dengan ekor beberapa orang yang tidak terlihat, apakah mereka ingin mengambil kesempatan yang terakhir. Namun, karena Lucia Zhou datang ke perusahaan terlebih dahulu, dia secara alami memiliki tindakan pencegahan yang sesuai, jadi Adler Wolf tidak perlu khawatir. Adler Wolf masih sangat yakin dengan kemampuan istrinya. Beberapa penjaga keamanan saling melirik, bibi Kapten Levy berencana untuk merebut kekuasaan apakah perusahaan akan berubah. Tapi mereka tetap tidak berani melakukannya dengan enteng. Semua orang masih ragu-ragu. Pintu lift di lobi di lantai pertama terbuka, dan pengawal Lucia Zhou mendorong Zanet Lou, Paman Yoshep dan yang lainnya menuju pintu. "Lucia Zhou, kamu terlalu tidak berperasaan, kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja." Zanet Lou didorong oleh pengawal, masih memanggil ke belakang. Paman Yoshep terdiam, memegang kotak arsip di tangannya, yang berisi beberapa perlengkapan kantor. Sepertinya sudah dibersihkan. Di belakang pengawal, Lucia Zhou memandang Zanet Lou dan Paman Yoshep tanpa ekspresi, dan berkata dengan ringan, "Bibi, Paman. Sekarang perusahaan tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik jangan bercanda di sini." Zanet Lou keluar, dan Vincent Levy, yang tidak mengerti situasinya, buru-buru pergi ke Zanet Lou dengan air mata, dan mengeluh kepada Zanet Lou, "Bibi. Anda akhirnya keluar. Cepat, usir Lucia Zhou. Adler Wolf bahwa si idiot baru saja memukulku. Bibi, kamu harus membelaku." Lucia Zhou, yang keluar dari lift, melihat bahwa Adler Wolf dikelilingi oleh beberapa penjaga keamanan, dan buru-buru ke depan, menarik lengan Adler Wolf dengan khawatir berkata, "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja?" Tanpa menunggu Adler Wolf menjawab, Lucia Zhou memarahi penjaga keamanan di sekitarnya dengan suara dingin, "Kamu bajingan, kamu berani melawan suamiku." Vincent Levy mengandalkan kehadiran Zanet Lou. Ketika dia keluar untuk mendukung, punggungnya tampak lurus, dan dia berkata dengan bangga, "Jangan takut padanya, gadis kecil ini Lucia Zhou sudah dikeluarkan oleh perusahaan, kan Bibi?" Vincent Levy berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak melihatnya sama sekali, wajah Zanet Lou sangat suram. Sebelum Levy selesai berbicara, Zanet Lou menamparkan wajahnya dengan pukulan backhand, "Diam, idiot, keluar." Tamparan Zanet Lou sangat keras, meskipun Vincent Levy adalah orang besar, tapi itu juga mengipasi beberapa kali di tempat. Vincent Levy ditampar secara langsung, "Bibi, kamu. Bukankah Lucia Zhou dikeluarkan dari perusahaan? Mengapa kamu masih memukuli saya?" Zanet Lou awalnya kesal hari ini, dan keponakan yang bodoh, keduanya marah karena marah, dia mengambil kotak arsip dari tangan pamannya, dan membantingnya ke dada Vincent Levy, "Kamu buta, tidakkah kamu melihat bahwa wanita itu diusir? Hal yang memalukan, keluar." "Aku." Vincent Levy buru-buru menghindar, melihat perlengkapan kantor yang jatuh ke tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Jadi, Bibi, paman kedua, dan yang lainnya gagal merebut kekuasaan. Sekarang bukan Lucia Zhou yang keluar, tapi bibi dan paman keduaku. Hancur. Nona Zhou, Tuan Wolf, aku salah." Ekspresi Vincent Levy berubah tiba-tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, dan meminta maaf kepada Lucia Zhou dan Adler Wolf dengan tatapan depresi. Pendidikan Vincent Levy tidak tinggi, untuk menjadi kapten keamanan, gajinya hampir 10.000 yuan sebulan, dan pekerjaannya mudah, Vincent Levy enggan melakukan pekerjaan ini.
Lucia Zhou mendengus dingin, tak perlu dikatakan, pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gajimu dan keluar dari sini. Lucia Zhou tidak bisa terbiasa dengan nepotisme semacam ini di perusahaan keluarga. Sejak Janet Lou dikeluarkan dari perusahaan, Vincent Levy tidak bisa tinggal, belum lagi, Vincent Levy ingin mengalahkan Adler Wolf. Vincent Levy ingin mengatakan lebih banyak, Janet Lou mengulurkan tangannya dan meraih kerah Vincent Levy dan menarik Vincent Levy langsung. Idiot, bisakah kamu memiliki sedikit tulang punggung? Ikutlah denganku. Janet Lou dan Paman Yoshep menyeret Vincent Levy dan bergegas menuju gerbang perusahaan pergi keluar. Lucia Zhou menyapa Adler Wolf, memasuki lift, dan berjalan menuju kantor presiden di lantai 18. 5 menit kemudian, di kantor presiden di lantai 18, Lucia Zhou meletakkan setumpuk IOU di atas meja. Suamiku, ini adalah IOU dari perusahaan logistik Hongfa, berjumlah lebih dari 21 juta. Suami, jika Anda bisa datang kembali, tentu saja nah, jika Anda benar-benar tidak ingin kembali, lupakan saja, keselamatan adalah yang utama. Karena sebelumnya, Lucia Zhou dan Adler Wolf berbicara dari hati ke hati di dalam mobil, berbicara tentang pertukaran darah ketika mereka masih muda, dan Lucia Zhou sekarang lebih dekat dengan Adler Wolf. Lucia Zhou memandang Adler Wolf dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk membantu Adler Wolf merapikan kerahnya. Keduanya saling berhadapan, tubuh mereka berdekatan, dan mereka bisa mencium satu sama lain. Suhu di ruangan itu sepertinya memanas, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan bau yang menawan. Pada saat ini, semuanya lebih sunyi daripada suara. Dua pria dan wanita yang telah hidup bersama selama 10 tahun, penghalang sebelumnya tampaknya hancur pada saat ini. Lucia Zhou mengaitkan leher Adler Wolf dengan kedua tangan, bibir merah perlahan ke arah Adler Wolf. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 30. Menghadapi wanita cantik seperti itu, bagian terlembut dari hati Adler Wolf sangat tersentuh. Tangan besar itu dengan lembut memeluk Lucia Zhou, dan saat kedua kulit itu bersentuhan, sepertinya nyala api akan menyala dalam sekejap. Wajah Lucia Zhou memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh. Di hidungnya, aroma di ujung hidungnya membuat Adler Wolf mau tidak mau mulai mabuk. Setelah 10 tahun bersabar, apakah gadis yang ingin aku lindungi akhirnya terbuka? Bibir keduanya baru saja menyentuh satu sama lain, dan Adler Wolf bahkan belum mulai bertindak. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor CEO, Nona Zhou. Setelah panggilan lembut, diikuti oleh suara melengking tajam. Dia berteriak, "Ah, aku tidak melihat apa-apa. Presiden Lucia, kamu lanjutkan, aku akan keluar dulu." Itu tidak lain adalah sekretaris dan asisten Lucia Zhou, Cynthia Gomez, yang juga merupakan asisten Lucia Zhou yang paling cakap. Selama bertahun-tahun, Lucia Zhou telah dapat bekerja di perusahaan, berkat bantuan Cynthia Gomez. Cynthia Gomez dengan malu melangkah keluar dari pintu, dan menutup pintu dengan backhand-nya. Tetapi hal yang baik rusak, dan Adler Wolf dan Lucia Zhou secara alami malu untuk melanjutkan. Lucia Zhou mengendurkan leher Adler Wolf karena malu. Adler Wolf, itu. Lucia Zhou ingin mengatakan sesuatu, tetapi malu dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Adler Wolf, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, mengulurkan tangan dan mencubit wajah Lucia Zhou. "Hei, ini sangat harum. Ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mencicipinya dengan baik." "Kamu," Lucia Zhou dengan malu-malu berkata. Lucia Zhou secara alami mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf ketika dia mengulurkan tangan dan memukul dada Adler Wolf. Keduanya merapikan pakaian mereka sedikit, Lucia Zhou berubah menjadi tatapan dingin lagi, membuka pintu dengan serius, dan berkata kepada Cynthia Gomez di luar pintu, "Saudari Gomez, masuk." Cynthia Gomez memasuki ruangan dengan malu-malu, Adler Wolf tampak acuh tak acuh dengan malu. Lucia Zhou berjalan di belakang meja, mengemas tumpukan IOU dalam tas arsip, dan menyerahkannya kepada Cynthia Gomez. "Saudari Gomez, Adler Wolf akan pergi ke logistik Hongfa untuk meminta tunggakan 20 juta, jadi Anda bisa pergi bersamanya." "Yah, aku mengkhawatirkannya sendirian." Cynthia Gomez memegang tas dokumen di tangannya, dan melirik Adler Wolf dengan curiga. "Tuan Wolf, kamu. Adler Wolf ini, bagaimana dia tidak bisa memikirkannya? Pergi ke logistik Hongfa untuk uang. Anda tahu, Hongfa Logistics telah menunggak selama beberapa tahun, perusahaan telah kehabisan segala cara, dan bahkan tim keamanan telah dikirim. Namun, ada beberapa hubungan sosial yang sangat sulit di belakang logistik.
Hongfa, orang-orang dari grup Zhou telah dipukul mundur beberapa kali. Adler Wolf mengangguk ke Lucia Zhou dan menyapa Cynthia Gomez, "Saudari Gomez, ayo pergi." Setelah meninggalkan kantor presiden, Cynthia Gomez menawarkan untuk mengemudikan mobilnya, tetapi Adler Wolf tidak menolak. Lagi pula, jika Adler Wolf mengendarai Maybach senilai 50 juta untuk memintanya, tampaknya agak terlalu menonjol. Ketika Adler Wolf dan Cynthia Gomez pergi dari grup Zhou, di luar gerbang perusahaan, di sebuah van, beberapa pria berpakaian hitam menatap ke arah Adler Wolf dan Cynthia Gomez pergi dengan teropong, dan melaporkan ke headset, "Tuan Muda Half, Adler Wolf meninggalkan perusahaan, dan dengan sekretaris Lucia Zhou, tampaknya dia benar-benar berniat meminta uang." Begitu, selama dia bergegas pergi, dia tidak akan kembali hari ini. Itu adalah Christian Half yang berada di tengah pagi. Wajahnya ditampar oleh Adler Wolf di villa keluarga Zhou di pagi hari. Pada saat ini, Christian Half khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk melapor, tetapi Adler Wolf benar-benar mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Setengah jam kemudian, Cynthia Gomez dan Lucia Zhou berjarak kurang dari 1 kilometer dari gerbang logistik Hongfa. Saat mengemudi, Cynthia Gomez membujuk Adler Wolf, "Paman, atau yang lain, lupakan saja. Saya tahu Anda memikirkan Nona Zhou, tetapi kami berdua pergi ke logistik Hongfa untuk meminta uang, dan kami dapat meminta maaf." Adler Wolf memiringkan kepalanya dan melirik Cynthia Gomez, "Saudari Gomez, kamu hanya tidak percaya padaku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba?" Sementara keduanya berbicara, pintu Hongfa perusahaan logistik terlihat jelas. Namun, logistik Hongfa biasanya hanya memiliki 2 atau 3 penjaga keamanan di gerbang, tetapi saat ini setidaknya 70 atau 80 pria kuat bersenjata lengkap berkumpul. Melihat adegan ini, Cynthia Gomez menginjak rem dan memarkir mobilnya langsung di pinggir jalan. "Paman, lihat, Hongfa Logistics pasti tahu bahwa kita datang untuk meminta uang, dan mereka semua sudah siap. Banyak gangster. Mari kita berbalik dan kembali." Ada alasan mengapa Cynthia Gomez sangat takut. Terakhir kali, Cynthia Gomez dan Lucia Zhou datang bersama untuk meminta tagihan, tetapi mereka hampir dibunuh oleh beberapa penjaga keamanan. Hongfa Logistics ringan dan tipis, jadi ketika saya melihat Hongfa Logistics seperti ini, saya sangat iri. Hongfa Logistics melakukan persiapan lebih awal, yang telah lama diprediksi oleh Adler Wolf dan tidak terkejut sama sekali. "Saudari Gomez, apa yang kamu takutkan? Injak pedal gas," kata Adler Wolf kepada Cynthia Gomez dengan acuh tak acuh. Cynthia Gomez tertegun sejenak. Apa? Tabrak? Ada begitu banyak orang di depan. Keduanya kurang dari 200 meter dari gerbang perusahaan saat ini, dan di antara sekelompok orang kuat, 4 atau 5 sudah memegang pipa baja, dia berjalan menuju mobil Cynthia Gomez. Adler Wolf menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kepada Cynthia Gomez, "Saudari Gomez, mari kita ganti posisi." Saat berbicara, Adler Wolf mengulurkan tangannya dan melingkarkan tangannya di pinggang Cynthia Gomez. Sebelum Cynthia Gomez menyadari apa yang sedang terjadi, dia sudah bertukar tempat dengan Adler Wolf, yang duduk di kursi pengemudi. Lepas rem tangan, pasang gigi 1, injak pedal gas. Semua gerakan halus dan mulus, tanpa kendor sedikit pun. "Saudari Gomez, pastikan untuk berpegangan." Bas. Saat berikutnya, kendaraan mengeluarkan raungan, dan dengan cepat melaju menuju pintu logistik Hongfa. Di depan kendaraan, 4 atau 5 pria kuat melambaikan pipa baja di tangan mereka dan membuka tangan untuk menghalangi arah kendaraan. Cynthia Gomez duduk di sebelah Adler Wolf dan melihat bahwa Adler Wolf tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Dia ketakutan dan menjadi pucat. Dia berpegangan pada pegangan di sampingnya dengan kedua tangan, "Tuan Wolf. Pelan-pelan, Anda sekitar untuk memukul bagian depan." Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dia mengabaikannya, dan terus menginjak pedal gas dengan cepat sampai akhir. Tanpa ragu-ragu, dia menabrak 4 atau 5 pria kuat di depannya. Melihat Adler Wolf tampak sangat putus asa, orang-orang kuat di depan akhirnya menyerah. Brengsek, gila. Beberapa pria besar buru-buru berguling ke tanah, nyaris menghindari gempuran kendaraan Adler Wolf yang hiruk-pikuk. Ledakan. Dengan suara keras, kendaraan Adler Wolf menghancurkan pintu kaca logistik Hongfa menjadi berkeping-keping. Adler Wolf mengendarai Audi Cynthia Gomez, seperti banteng yang membobol toko porselen, dan bergegas langsung ke lobi perusahaan. Karena dampak tabrakan, setelah kendaraan bergegas ke aula perusahaan, itu menghancurkan beberapa meja di aula perusahaan sebelum nyaris berhenti di tengah aula.
Kendaraan yang tiba-tiba memasuki aula mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk beberapa saat, pemandangan itu sunyi. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.